Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menanggapi pembebasan pajak dan biaya ini seharusnya membuat harga salah satu fasilitas kesehatan, terutama PCR, ini lebih terjangkau alias turun. Tarif PCR minimal 700.000 dinilai masih mahal untuk masyarakat dan membuat tracing tersendat. Kita sekarang akrab banget ya dengan istilah-istilah kedokteran yang dulunya asing banget kita dengar. Ada COVID, ada swab, dan ada juga yang namanya PCR. PCR adalah singkatan dari Polymerase Chain Reaction. Ini adalah metode pengambilan DNA virus untuk tahu apakah kita positif kena virus atau malah negatif. PCR beberapa hari ini ramai sekali diberitakan. Terutama sejak PPKM darurat diberlakukan, di mana semua yang mau terbang wajib menggunakan tes PCR sebagai persyaratan. Kenapa kok hanya PCR? Kenapa kok nggak boleh pakai swab antigen misalnya? Saya sih nggak tahu ya, kebijakan ini datang dari pemerintah yang lebih mengutamakan PCR daripada tes COVID yang lainnya. Tes PCR ini sendiri mahal sekali. Sekali tes itu bisa keluar uang sampai Rp900.000 minimal. Bahkan kalau mau cepat dapat hasilnya, kita harus keluar uang sampai Rp2,5 juta. Harga tes PCR sendiri sering lebih mahal dari harga tiket pesawatnya. Itulah kenapa sejak PPKM darurat diberlakukan, banyak industri penerbangan yang kolaps karena penumpang turun drastis, nggak mampu bayar tes PCR-nya, bukan karena nggak mampu bayar tiket pesawatnya. Untung saja pemerintah cepat mengambil tindakan. Di PPKM level 4 yang diperpanjang ini, PCR sudah bukan lagi tes yang diwajibkan, asal calon penumpang sudah melakukan 2 kali vaksin. Nama PCR semakin dikenal ketika Menteri Perdagangan tiba-tiba keseleo lidahnya. Kalau masuk mall, selain harus bawa kartu sudah vaksin, juga wajib bawa tes PCR. Gile kan? Masuk mall aja harus bawa tes yang harganya Rp900.000. Mall bisa ambruk kalau nggak ada pengunjungnya. Untung saja Pak Mendak sudah klarifikasi masalah keseleo lidah ini. Pertanyaannya, kenapa kok tes PCR lebih mahal dibandingkan tes lainnya? Saya coba baca-baca ya, kenapa harga PCR lebih mahal. Dan dari apa yang saya baca, saya coba tuangkan dengan bahasa yang sangat sederhana. Tes PCR diberitakan sebagai tes yang lebih rumit dari tes lainnya. Pertama, orang yang dites diambil sampelnya lewat hidung dan tenggorokan. Alat untuk itu dinamakan Viral Transport Medium atau VTM. Harga VTM ini di beberapa aplikasi online dijual seharga Rp3 juta per unit yang berisi 50 buah swab dan tabung serta medium untuk virusnya. Anggap saja ya, kalau satu orang diambil 2 sampel saja atau 25 pieces, artinya ongkos per orang itu bisa di angka Rp120.000. Itu baru VTM-nya, belum bahan-bahan kimianya. Nah, sesudah diambil pakai VTM itu, kemudian diproses pakai mesin PCR yang harganya kalau dikurskan bisa mencapai Rp200 juta sampai Rp1 miliar. Semua tergantung performa mesinnya. Makin bagus performanya, makin mahal juga harga mesinnya. Itu baru alat atau mesin yang sayangnya kita masih impor. Kita belum mampu produksi sendiri. Masih ada lagi biaya untuk APD atau alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kesehatan. Belum lagi komponen biaya lain seperti biaya dokter, biaya nakes, biaya sewa laboratorium, dan lain-lain. Kalau pengen cepat dapat hasilnya, ya biayanya nambah. Itulah kenapa biaya PCR bisa sampai Rp2,5 juta sekali tes. Oke lah kalau gitu, harganya mahal. Yang pakai pasti orang kaya. Kita sih pakai yang standar-standar aja ya, apalagi buat bepergian. Kalau terlalu sering pakai PCR, jebol kantong untuk bayar tesnya. Saya juga kumpulkan berita tentang harga PCR di negara lain. Di Amerika sendiri, harga PCR dipatok Rp1,5 juta, bahkan sampai Rp2,5 juta. Mirip lah dengan di negara kita.
Tingginya tes PCR ini karena di Amerika pemerintah tidak ikut campur di biaya perawatan medis. Sehingga biayanya itu bisa setinggi langit karena swasta punya masing-masing kepentingan di sana. Inggris malah lebih mahal, sekitar 300.000 sampai 4 juta rupiah kalau pakai kurs uang di negara kita. Ya pasti mahal lah, uang mata uang Inggris juga mahal. Sedangkan di Singapura harganya 1,6 juta rupiah kalau dikurskan pakai rupiah. Itu karena 1 dolar Singapura kalau dirupiahkan nilainya ya kurang lebih 10.000 rupiah. Kalau 1 dolar Singapura cuma 1 rupiah ya harganya cuma 160.000 rupiah saja. Thailand juga mematok harga antara 1,5 juta rupiah sampai 2,8 juta rupiah. Nah, yang menarik, di beberapa negara yang mirip dengan negara kita, ternyata harga tes PCR itu bisa lebih murah. Bahkan jauh lebih murah. Di Malaysia misalnya, harga tes PCR dipatok oleh pemerintah Malaysia seharga Rp136.000 sampai Rp510.000. Yang gila itu di India, mereka cuma mematok harga untuk tes PCR bahkan di bawah Rp100.000. Bandingkan dengan di Indonesia yang harga tesnya minimal Rp900.000 sekali tes. Lah, kok bisa Malaysia dan India itu jauh lebih murah dari Indonesia untuk tes PCR? Inilah yang seharusnya jadi PR untuk pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan dalam masa pandemi ini terlalu liberal, terlalu menyerahkan kepada swasta untuk mematok harga tes PCR. Miriplah dengan Amerika. Padahal seandainya pemerintah Indonesia mau turun tangan, hadir di tengah masyarakat dengan mensubsidi ataupun memproduksi sendiri alat-alat tes PCR, tentu harga akan jauh lebih murah. Lihat saja di India, pemerintah mereka turun dan hadir di masyarakat, tidak tutup telinga dan berpikir keras bagaimana menghadirkan biaya tes murah untuk rakyatnya. Dengan hadirnya biaya tes murah, maka pemerintah India bisa memantau dan mengendalikan penyebaran wabah COVID di negaranya. Seharusnya Indonesia bisa meniru Malaysia dan India. Jangan yang ditiru Amerika lah, di mana di sana kesehatan itu mahal karena rumah sakitnya begitu liberal dalam menentukan harga. Pemerintah kita harus mulai memperhatikan apa yang sudah menjadi kebutuhan pokok di masa pandemi ini. Seperti tes PCR itu misalnya. Dan mulai masuk untuk mengintervensinya. Jangan dibiarkan, apalagi seperti PPKM darurat kemarin di mana tes PCR yang mahal itu menjadi kewajiban. Sehingga kesannya ada monopoli di alat-alat kesehatan. Pertanyaan lanjut buat pemerintahan Jokowi. Bisakah melakukan intervensi kuat supaya tes PCR harganya turun drastis? Kalau nggak bisa seperti India, ya minimal seperti Malaysia lah. Kita tunggu aksinya sambil seruput kopi. Mari kita tes. Saya Denny Siregar, kita di acara Tak Air.